warjud warrujza fahjur, dan tinggalkan segala sesuatu perbuatan yang keji. Ada gentak di hati, nggak enak, langsung saat itu istighfar, langsung pindahkan hati ke yang positif, semacam itu ya. Nah, jangan dinormalisasi dengan kata akan manusia biasa itu. Nah, ada aksi ada reaksi, wah bumbu-bumbunya gitu. Aja kok biasa manusiawi kan. Kalau Al-Mudaththir perlu ditinjau kembali. Nah, ya, ayat ini menunjukkan bahwa hijrah meninggalkan hal-hal buruk. Nah, ternyata itu tidak produktif dan destruktif. Kok bisa menghancurkan, meruntuhkan, destruktif semacam itu? Iya, karena kan pikiran kita. Jadi kalau pikiran sudah nggak benar, miring, nah otomatis kakinya itu akan jejak gitu, akan kakinya itu akan mendorong hamzah dek gitu ya. Dah langsung itu akan menghantam lam alif jantung. Kalau semacam itu blank, pada sini blank ya. Kira-kira semacam itu kerja anatomi ini. Supaya ini tadi kan makanya kata Rasulullah ya kontan dengan apa sih? Menetralisir. Meskipun kecut nggak apa-apa untuk pertama, tapi lama-lama kan ikhlas nantinya. Nah itu adalah memberikan hal positif dan akan memberikan suatu rangsangan sehingga cooling down terjadi. Ya. Apakah bisa kita melakukan hal itu ya secara istiqomah dalam menghadapi kehidupan yang Masya Allah ini hiruk pikuknya itu? Nah, apakah bisa dengan kondisi saat ini? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak ya kita konsisten istiqomah setiap kita menghadapi masalah saat itu? Kita bayangkan sedekah dengan senyum, kemudian kita menghilangkan harus baik mendapatkan hikmah dari masalah itu. Nah, apakah bisa nih? Nah, bisa nggak kira-kira? Belum ya? Kok bisa nggak? Cobain. Nah, betul belum gitu. Saat ini, dunia kita itu dunia ada besar. Ternyata kecil, segenggam di mana? Di orang yang berkuasa, sekulerisme semacam ini, genggaman. Nah, kok bisa ya? Iya, semua kehidupan kita kan dikendalikan tuh. Sampai pribadi kita, urusan kita itu gimana sih? Islam itu kan mengatur ada hubungan dengan Allah, dengan sesama dan diri sendiri. Ini loh sampai diatur oleh mereka. Di kita itu nggak leluasa. Jadi katakan bahwa kecil dengan small world dalam genggaman. Ya, baik. Kehidupan ini itu sekuler. Nah, ini loh akar masalah. Jadi kalau ini mengatakan kita belum. Karena apa? Keluar dari kelas ini aja kita sudah sesat. Tiba-tiba ingat ya bun, waduh ayam bendera gede piro ya. Aku dodol piro ya. Sudah seperti itu. Waduh ya sudah waduh. Karena apa? Karena harga nggak stabil. Nah ini akar masalahnya. Ekonomi kita itu sudah bukan nggak stabil, itu kan bukti bahwa ada yang mengendalikan. Nah ini ya sistemnya itu sudah kapitalis. Coba kalau sistem kita, sistem Islam yang dipakai, tenang. Rumah nggak punya dikasih kok, kerjaan di sini ya. Kan ada seliweran itu ya di TikTok itu ya. Semua sekarang dipajakin, kalau enggak sampai dikatakan istri nganggur nanti juga disita gitu ya. Saya kemarin itu alhamdulillah begitu saya dapat pensiunan langsung ke bank. Ini kan sudah 3 bulan nih, tabungan saya apa enggak ya? Saya bilang gitu.
Terus mana bukunya? Saya nggak punya buku, cuma ini bukunya nggak ada, jadi ada kartunya. Coba dicek, wah aman tuh, itu mau buku berapa? Ya sudah aman, 200 aja. Karena ini saya pikir aman, dan tidur juga ya, karena kan 3 bulan katanya gitu. Tuh, ini ya sistem ya. Kok bisa semacam itu? Iya, karena apa namanya ya? Kehidupan semacam ini terjadi sejak lama. Bahkan sejak Perang Dunia Pertama itu sudah semacam ini terjadi. Gitu. Kita tahun berapa ini merdekanya? 45. Setelah lewat dari PD1, PD2 gitu ya. Nah, jadi kalau balik lagi ada yang mengatakan ya wajar lah, kita kan belum merdeka. Nah, semacam belum ada, kita sudah seberapa belum ya merdeka? Belum kan? Belum kan sudah? Sudah ya? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah. 45. Nah, sudah belum? Kan? Hah? Kayaknya 101 sekarang. Enggak, maksudnya apa kita merdeka sudah seberapa? Sudah ya? Belum 80. Nah, belum ya? Itu kan wajar lah, Indonesia kan masih baru, wajar dinormalisasi. Karena apa ini tadi? Sehingga kita, wajar, kita kan belum satu apa. Itu tadi ya bahayanya kewajaran katanya. Sehingga kita tidak merasa bahwa dalam suatu genggaman semacam itu. Nah ini, umat Islam saat ini hidup dalam era jahiliyah. Jadi kita tidak makan modern, coba kita evaluasi. Jahiliyahnya di mana? Aku loh, Islam loh, gak menyembah ini, sudah gak syirik lagi loh. Jahiliyahnya bodohnya di mana sih jahiliyah? Kira-kira. Coba kita evaluasi seperti ya tadi ya, tetangga saya kemarin waktu teror aja masih lempar nasi kuning, beras kuning, sama beras kuning terus ada kembang hijau itu koin kadang. Iya, duit. Itu kemarin duit yang yang kuning yang uang 50, Iya. yang kuning. Nah itu semacam itu. Generasi muda aja tahu. Ini bukan itu aja yang jahiliyah, tapi kita memahami bahwa kita masih belum melaksanakan perintah Allah dengan seksama gitu loh. Coba ini kan Islam ya, Allah menurunkan suatu pembelajaran melalui Rasulullah itu ada 3 dimensi syariat Islam. Dimensi pertama itu adalah pembelajaran gimana sih caranya kita hidup, berkomunikasi, berhubungan dengan Allah, kan begitu, ya kan? Nah ini melalui ibadah. Sudah dilaksanakan belum ibadah kita? Sudah. Nah, tapi ada kemudian berhubungan dengan manusia, dengan dirinya sendiri. Nah, ini ya. Nah, salah satunya kita lihat lagi, apakah kita sudah istiqomah dengan apa yang namanya pakaian. Nah, kita evaluasi lagi, apakah pakaian kita sudah syar'i, yang namanya syar'i itu tidak ada potongan, melainkan biasanya potongan harus dijahit disambung jadi satu semacam ini. Kalau potongan itu perlu dikoreksi lagi, itu masih belum dikatakan syar'i ya. Semacam itu. Dan bagaimana akhlak kita, adab kita kepada tetangga, kepada guru, kepada mertua, maka sudah kita laksanakan semua. Ya, ini. Kemudian dimensi yang ketiga adalah hubungan dengan manusia dan sesama manusia. Tidak hanya apa sih yang di dalam ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau kita ukhuwah Islamiyah itu harus kita tinjau kembali. Bukannya yang penting damai, kamu bahagia aku bahagia, kamu susah aku susah. Nggak ada semacam sebatas itu. Ya kan? Yang penting sama-sama ridho. Ridho dalam hal apa? Nah, coba kita perhatikan. Misalkan dari sistem ekonomi kita. Nggak apa-apa, yang penting kan sama-sama ikhlas. Nah, kita ini arisan. Nah, nanti potongannya ini ya 10, terserah deh 5.000 kan 10 ya. Enaknya gimana Bu? Supaya untuk isi kas. Nah, ternyata nggak apa-apa wes 5.000, yang penting ikhlas ya Bu, ikhlas ya dipotong.
Padahal pemotongan uang semacam itu kan ditinjau kembali masih adanya riba, kata Bu Widi. Ada riba. Oh, masuk sih kan ikhlas sama ikhlas. Ditinjau kembali. Nah ini di dimensi ini ada pembelajaran yang mana harus kita pelajari. Bagaimana dengan sistem pendidikan misalkan? Ya toh? Bagaimana dengan hubungan luar negeri? Ada beberapa kemarin beberapa bulan yang lalu itu dikatakan wah Indonesia bilang bilangnya gimana? Nah ternyata isinya wah enak wis kerja di sini banyak pengangguran, nggak aman dan sebagainya. Kerja di luar negeri itu enak, nggak apa-apa, jadi tukang bersih toilet, gajinya itu banyak yang kesana ya tak kenyataannya. Nah itu perlu diulang kembali. Oh, kenapa terjadi semacam itu? Apa yang salah? Kan Allah tidak mengajarkan seperti itu. Dan Allah menurunkan suatu. Jadi di dimensi ini Allah sudah menurunkan sesuatu peraturan yang jelas. Kok bisa seperti ini? Nah iya. Ya, maka ini semua sudah dilaksanakan. Dimensi tadi sudah katanya. Tapi ada yang belum. Buktinya masih pakaiannya sudah sapi, tapi masih ini sepotong di dada belum tertutup dan ini belum terjahit kayak gini, masih potongan Pak Koko dipanjangin. Nah itu perlu diulang, ya itu masih semacam itu. Ini dimensi dengan yang ini masih tabarus. Nah apa tabarus menor? Nah kemarin ke Kemanten saya juga merasa kasihan saudaraku ini pakai apa itu make up artis ya sampai cantik gitu. Terus ibunya juga betul pakai ini, pakai kerudung tapi menornya cantik yang berlebih itu, masya Allah. Jadi kelebihannya itu bahkan bisa mengharapkan loh kelebihannya gitu ya. Baik, dimensi yang ketiga, apakah kita sudah amalkan? Sudah kita amalkan belum dimensi yang ketiga? Kalau yang ke satu kedua tadi hubungan dengan Allah, ya misalnya oke meningkat 60, 40%, 60 sudah, 40-nya belum. Atau meningkat jadi 70, 30, 70 sudah, 40 belum. Begitu juga dengan dimensi yang kedua. Bagaimana dengan dimensi yang ketiga? Apa itu? Sistem pemerintahan kita bagaimana? Sistem ekonomi kita gimana? Kita ini sudah benar ya, padahal ini wajib loh, tapi kalau nggak bisa gimana? Kalau nggak bisa mengapa tidak bisa dilakukan? Nah itu ya, karena apa kira-kira? Nah ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Nah, wahai ya itu wahai, ya tidak. Rasanya wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Ini surat Al-Baqarah ayat 208 kemarin yang dilihat oleh Bu Enda kemarin itu di pertemuan yang lalu. Ini bukan hanya khusus untuk para orang-orang mu'alaf. Dulu saya pun dulu begitu sebelum ngaji aman. Saya pada khususnya aman kan aku bukan mu'alaf, aku lahir sejak bayi Islam. Ternyata itu tadi ini ya Islam kita dipertanyakan, kenapa mundur lagi? Nah, dimensi kita belum kita laksanakan dengan baik. Buktinya kenyataan kehidupan kita seperti ekonomi aja tidak stabil. Makanya Bu Yuni tadi, apakah bisa istiqomah untuk menjaga hijrah yang sudah kita niatkan? Kata Bu Yuni tadi belum, karena ini tadi Bu, jadi ada korelasinya ya. Bisa dirasakan nggak dengan ayat ini tadi? Nah, ya. Jadi firman Allah ini berlaku untuk kita semua tanpa terkecuali. Ya. Jadi udkhulu
fisilmi kafah, bukan untuk orang yang mu'alaf saja, melainkan untuk kita semua. Walatat tabi'u khutuwatis syaiton. Kalau nggak gitu, nah ya apa kalimat yang selanjutnya ini ya, waladan tidaklah tabi'u, kamu ikuti khutuwatis syaiton, langkah-langkah setan. Balik ke sini ke dimensi 3. Allah kan sudah memberikan contoh Rasulullah, bagaimana sih Rasulullah memimpin negara begitu, kepemimpinannya, bagaimana Rasulullah mengatur, kan sudah dikasih contoh. Mengapa ngambil contoh orang lain, orang Barat? Nah, yang mana tentu orang Barat itu bukan Muslim. Siapa mereka? Mereka tidak percaya dengan Allah. Kan ada dua, ada Allah dan bukan Allah, kan begitu? Ya kan? Meskipun yang bukan ini mereka mengatakan itu Tuhan, dan ada Allah dan Tuhan, itu Tuhan bagi mereka. Tapi kan Tuhan yang bagaimana? Tuhan kan Allah satu, Tuhan Allah satu, semacam itu. Berarti, nah kalau kita tahu bahwa Nabi Isa dituhankan, berarti Nabi Isa kan gak kepikirkan salah dengan Nabi Muhammad, seorang nabi, seorang manusia. Nabi dan Rasul kan diangkat jadi bangsa kita, kan? Jadi sesama manusia, bukan jin, bukan hewan, semacam itu. Jadi perlu kita ini tadi yang namanya fisilmi kafah, dan kalimat selanjutnya jangan kau walatat abi wa, dan la tidak, jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Semacam itu. Ini bu kalimat yang ini perlu digarisbawahi, ya, please underline gitu ya. Bukan di stipo, di like apa itu yang kuning-kuning stabil like gitu ya orang. Ya. Innahu lakum aduwwun. Innahu sesungguhnya ya mereka itu adalah musuhnya ya. Bagimu. Siapa? Musuh yang nyata. Ya, setan. Setan itu kan ada dua. Jadi kalau setan sudah mempengaruhi manusia, berarti manusia itu adalah manusia jadi-jadian. Setan jadi-jadian. Separuh manusia, separuh setan. Benar nggak begini ya? Ya kan? Tadi bilang ke Allah betul ini ya. Ini bu, ternyata saya begitu ngaji, tak saya waktu itu, Masya Allah, kok kira aman saya aja dari ayat ini loh. Salah persepsi. Istighfar ya bu, mari kita astagfirullahaladzim, kita mohon ampun bahwa kita masih belum melaksanakan dimensi ketiga, yang mananya hukumnya adalah wajib. Ya, ya intinya itu. Yang mana penerapan dimensi ketiga itu kafah. Dikata kafah itu totalitas secara menyeluruh, tidak bagian per bagian. Wes aku gak seneng ngerti Yuli itu dipotong tangan di sana. Nah gitu. Ya, nggak suka wis, nggak usah wis. Toh alasannya kita kan bukan negara Islam, loh. Betul. Tapi kita kan umat Rasulullah. Kalau kita mengaku cinta Allah, cinta Rasul, dan kita harus ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang sudah dicontohkan, kan begitu. Berarti sekarang dipertanyakan lagi, cinta kita kepada Rasul benar nggak? Sudahkah selesai? Untung kita detik ini masih diberi hidup. Kalau enggak, sampai Masya Allah, naudzubillah min dzalik, tutup usia dan kita belum 100% menjalankan apa yang diajarkan Rasulullah, apa yang diperintahkan Allah, dan ternyata kita belum 100% mencintai Rasul. Ngeri bu. Terus saya bisa kebayang ya, bukan lebay, ini bener loh, bener, saya nggak lebay di sini, bener. Kalau saya gambarkan melalui perkataan saya seperti itu, gitu. Jadi ini ya baik, karena hukumnya
wajib dilaksanakan bagi umat Islam sedunia. Jadi bukan orang Arab tok. Nah, kita juga dia merasa aman. Itu kan aman. Negara kita kan bukan negara Islam, tapi balik benar. Kita hidup di negara tercinta Indonesia, tapi kita ini adalah umat Islam yang mana harus tawadhu, patuh kepada 100% cinta kepada Al-Quran. Jadi kalau misalnya kepada Al-Quran cinta 100%, sudah belum 100%? Belum, betul Bu Indah mengatakan. Karena apa? Karena ayat ini belum mampu kita laksanakan sepenuhnya. Kafah tadi. Ya, baik. Itu nyatanya, ya. Bagaimana tanggung jawab kita kepada Allah? Masya Allah. Ya, inilah kenyataan pahit kita. Mau Bu? Mau Bu? Pahit? Enggak ya. Mau nggak Bu? Enggak, saya nggak mau. Nah, ya, inilah hidup itu pilihan. Jangan terserah. Normal, jangan dinormalisasi. Nah, manusiawi kok. Tapi coba hanya 2 pilihan, mau surga kah, neraka kah? Nah, hidup itu harus diperjuangkan. Nah, bagaimana mewujudkannya? Nah, seperti yang Rasulullah lakukan dengan mengedukasi masyarakat melalui dakwah. Artinya, tadi kita kan sudah ngaji tuh tentang Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 200. Jadi kapan diingat 2208? Ya, 2208 tadi ya. Nah, ini yang perlu kita ingatkan teman-teman kita, Bu. Ayo ajak ngaji ya Bu ya. Ini ya, supaya apa? Paham bahwa yang namanya cinta Rasulullah itu nggak hanya cukup ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sallallahu alaika. Tidak hanya itu, tapi perlu aplikasi dalam kehidupan. Dengan apa? Ayo kita ajak teman kita untuk mengaji supaya paham bahwa kita ternyata belum cinta Rasulullah 100%, pun belum kita cinta Quran 100%. Meskipun hanya 1 ayat loh, jangan ditutup mata. Ya, setiap Muslim itu ya harus paham dengan identitas diri sebagai hamba Allah. Itu tadi, kalau kita paham berarti kita harus 100% cinta Rasul, cinta Allah, cinta Al-Quran, benar nggak? Nah, sekarang kita sudah paham ya bahwa kita setuju nggak kalau saat ini dikatakan paham bahwa kita belum 100% cinta Rasul? Berani nggak? Berani nggak? Ya katakan gitu. Berani nggak? Bismillah. Aku ibu memang belum ya Ustaz ya. Kita belum. Nggak bisa. Masuk sih. Jangan tutup mata. Setiap Muslim paham akan tugasnya di muka bumi. Tugas kita apa? Sebagai Khalifah. Nah, ya, jadi Khalifah itu untuk presiden. Kalau ingin menjadi presiden, maka sudah bisa melakukan khalifahnya. Nah, gitu ya. Oh, Allah berarti itu berarti apa sudah merasakan khalifahnya sebagai BRT? BRT pripun BRT sampun. Apa arti senyum BRT? Apa artinya? Maaf BRT kalau dikatakan masih belum 100% khalifah sebagai BRT? Mohon maaf ini kalau saya salah. Setuju ya? Iya. Saya langsung ke dulu. Iya. Iya. Ini. Nah, apakah saya sebagai ibu rumah tangga sudah melaksanakan tugas khalifah saya di rumah saya? Kita tanya ini. Jadi masing-masing individu kan ya. Jadi
langkah awal selanjutnya adalah dimulai dari perubahan diri. Siap, Bu RT, siapkah kita berubah diri, hijrah ke Islam yang sesungguhnya, Islam yang kafah. Nah, hijrah tidak hanya merujuk pada perpindahan fisik tadi yang dikatakan sama Bu Endah ya, tapi juga mencakup hijrah hati. Nah, hati, nah, tidak bisa dibohong. Hati, bisa nggak hubungin hati sendiri? Nah, kalau polis ada Pak RT aja loh, aman di hati. Oh, ada Pak Lurah aja loh, berarti aman. Enggak begitu, ternyata masing-masing ya. Meninggal, yaitu hijrah itu ternyata definisinya tidak hanya fisik, tapi juga menyangkut hati, yaitu meninggalkan kesalahan, dosa, berpindah taat kepada Allah dan Rasul. Nah ini ya, jadi tidak hanya cukup dengan menjalankan rukun iman dan rukun iman dan Islam. Di pertemuan yang lalu ya, itu kan kita sudah bahas tuh ini ya, musahabah gitu ya. Waktu itu ternyata adalah buah dari keimanan. Itu ada akhlaknya. Nah, tidak hanya cukup itu, tapi bagaimana dengan aplikasi kehidupan. Nah, ketika kita bermuamalah dan sebagainya. Ini ya. Baik. Ya. Berhijrah. Wa may yuhij fi sabilillahi yajid fil ardi murawaman katsiran wa sa'atan. Barang siapa hijrah di jalan Allah, niscaya untuk mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Itu di 4 Quran apa? Wanita apa? An-Nisa. Jadi yang diingatkan wanita ini ya. Kenapa? Karena wanita itu banyak maunya. Ini ya ke ini ya. Ajakan Rasulullah. Jika ada tanda yang tadi kata Rasulullah, kapan hijrah itu dilaksanakan? Jika ada letak di hati, laksanakan aja. Jangan ditunda, langsung saat itu juga. Jadi kalau kita menemui ternyata kita masih belum 100% cinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran, langsung diistighfar ya Bu ya, istighfar, kemudian kita berusaha. Allah mengingatkan proses hijrah itu tidak instan ternyata, bertahap dalam prosesnya, serta banyak tantangan. Nah ini seninya kehidupan. Nah, hati dulu untuk mengacu ke 100%. Jangan langsung oh wah Islam, kita kan bukan negara Islam. Jangan, itu menutup diri. Terbuka aja, kita meraih ini. Kata Allah, ojo ngono, itu kan tantangan kehidupan. Berupaya jadi baik dan ajarkan cara. Jadi dakwah itu tidak hanya kita di mimbar. Saat ini saya enak ibu studio ada kesempatan berdakwah. Kan Bu, kita ngaji. Jadi tidak hanya berdakwah itu intinya di mimbar. Bukan. Wah, aku kan sih belum sampai ngono ya Kak iso itu untuk di itu di pertemuan yang kedua ya. Ya, dijamin oleh Allah tantangan kalau kamu bisa menghadapi hadiahnya loh luar biasa kata Allah, surga. Ya, baik. Setelah berhijrah, maksudnya tadi ya meskipun apa tantangan kita berada dalam tantangan yang diberikan oleh Allah terhadap kenyataan ini dan kita berniat istiqomah di situ. Nah setelah itu apa yang akan terjadi? Ya, menjadi muslimah yang berkelas. Wow. Ya. Kita tidak harus kaya loh berkelas. Ternyata dengan niat hijrah tadi yang benar itu sudah menjadi diri ini berkelas. Jadi jangan ini ya, apa salah kaprah dengan kata berkelas. Wih, hebat loh. Pernikahannya Luna Maya di Jakarta orang-orang yang berkelas semua. Enggak itu Bu, berkelas Bu ya. Orang yang berkelas itu apa sih? Orang yang berilmu. Dia itu terdidik. Sebagai wanita kita adalah ibu generasi.
harus kita mengaji, menggali ilmu, mencari bekal untuk mendidik. Kalau sudah tua seperti saya dan tidak punya anak, kita mendidiknya bersama siapa? Ya, kan ada cucu, ada tetangga. Dengan cara bagaimana? Semata-mata tidak menggurui dengan ajaran yang baik. Ya, baik. Sebagai ibu, tugas kita utama adalah mendidik generasi. Jadi yang namanya generasi itu adalah tidak sebatas anak turun kita, anak tetangga juga harus kita perhatikan. Nah, semacam itu generasi. Nah, jadi generasi tidak hanya tugasnya Bu Guru, Bu Yulia, ya. Tidak hanya itu, kita semua terlibat, ya. Maka kita harus terdidik dengan apa? Ilmu agama yang baik. Nah, alhamdulillah kelas kita selanjutnya ini kan kelas 0. Nanti kelanjutan ke kelas 1 itu kelasnya mesti nanti dengan Ustaz Yulia ada dalam Quran. Itu bisa diikuti untuk menggali keilmuan agama. Ya, baik. Nah, semacam itu. Yang kedua, wanita berkelas itu bagaimana? Taat kepada Allah dan Rasul. Nah, ini ya. Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup dan taat kepada Allah, bukannya turut aturan manusia. Artinya bahwa, nah kita tadi sudah dikupas tadi ya, bahwa kita harus mengevaluasi lagi bagaimana kehidupan ini, hizbullah atau hizbus syaiton. Ya tadi dulu, jangan kau ikuti langkah-langkah setan, ya kan? Itu berarti hizbus syaitan. Nah, karena apa? Setan itu mengembuskan hidup modern itu kayak gini. Islam modern itu kayak gini. Itu kan kuno. Itu kan zamannya Rasulullah. Kuno, bye-bye. Nah, kalau ada kuno, ada modern, berarti ada pemisahan di situ. Padahal kan Al-Quran diturunkan Allah bersifat yang pertama rahmatan lil alamin sepanjang masa. Rahmatan lil alamin sepanjang masa. Jadi paham ya. Jadi, kalau ada yang memisahkan, oh itu modern, Islam yang modern, oh itu kuno, Islam yang tradisional, kan nggak ada satu, ya nggak ada. Nah, ya. Malah dikatakan, itu kolot tuh, kolot itu bahasa dulu, bahasa sekarang apa? Radikal, bukan? Kenapa? Radikal, ya, enggak ada. Hanya satu Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itu hanya pemecahan saja, berusaha dipecahkan. Nah ini ya, maka kalau taat kepada Allah jangan kau ikuti influencer semacamnya. Nah ini ya, menjadikan fakta kita terpecah-pecah. Ya, saat ini kita harus menyadari bahwa kita adalah satu bagian tubuh satu. Kalau terinjak kaki, apa kita suruh ya? Masa gitu? Mesti kan meringis. Aduh sakit. Merasakan karena terinjak nggak ada suara ya. Nah ini kayak dipijat nih. Ya aman. Maksudnya sikil kula tesik kangge. Apakah hanya cukup dengan ngapunten? Saya nggak kelihatan. Masa hanya cukup itu? Apakah hanya masalah itu selesai dengan maaf? Tidak, tapi dengan sikap kemudian perubahan kembali. Ya semacam itu. Ya, itulah ujung-ujung dari kata taat kepada Allah dan Rasul. Memiliki adab, etika dan akhlak yang baik, itulah wanita keren. Jadi wanita keren tidak harus kaya. Nah, ya, jaga hati, tutur kata, sikap perilaku, santun, ramah, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, rendah hati, tidak sombong, dapat mengendalikan emosi dan merespon segala sesuatu dengan bijak. Bijak di sini baik untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, kemudian awal suka, yang penting kan gitu. Nah, tidak hanya bijak, aku ridho, kamu ridho. Kalau awal kali itu gimana? Jangan kak.
Ayo. Kalau nggak gitu aku nggak bisa punya motor. Nah kan penting kan emas udah ridho, tapi kan aku nggak ridho karena kan ini ada ribanya. Nih ya, baik. Jadi bijak di sini ternyata diri sendiri, orang lain dan Allah, 3 dimensi berlaku. Ya. Menjaga kehormatan diri. Nah, ini iffah yang kita harus jaga. Menutup aurat dengan sempurna. Semacam itu, memiliki rasa malu, tidak bertabaruk, tunduk pandangan dari syahwat, tidak berhawat, iktirat, menolak aktivitas yang menjatuhkan martabat. Nah, ya, tidak mudah terbujuk rayu melalui materika, lelaki, dan semacam itu, atau perempuan bagi yang lain. Karena ini untuk kita kelas muslimah ya, atau dengan lelaki dan sebagainya. Terus kita tinjau, itulah wanita berkelas. Ada pertanyaan dari wanita berkelas? Gitu. Waalaikumsalam. Mengenai khalifah itu rasanya kalimat yang sangat berat. Beratnya beban buat saya karena jangankan di menjadi khalifah di masyarakat ya, menjadi khalifah di rumah tangga saja mungkin masih jauh dari kata baik atau cukup baik ya, atau misalnya belum apa-apanya begitu ya. Itu bagaimana cara kita improve berkembang dalam hal kekhalifahan tersebut menjadi lebih baik. Utamanya ketika kita di masyarakat mungkin ada yang sebagai RT atau sebagai di sekolah sebagai apa begitu ya. Ketika kita menjumpai suatu lingkungan yang majemuk, yang mana mereka belum punya pandangan atau rasa tentang agama, bagaimana kita bisa menerima dengan segala konsekuensinya secara kuat mental gitu. Jadi yang tadi yang sebagai berusaha menjadi khalifah yang segamanya itu seperti apa? Kesabaran untuk menjaga kesabaran seperti apa itu? Terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah, bagus sekali. Nah, Bu, coba kalau kita tadi mengulang diskusi kita yang lalu tadi ya, yaitu jangan tinggalkan adab dalam bergaulan. Nah, dengan manusia yang dengan teman-teman yang heterogen, yang penting kita bawa adab tuh. Nah, saat ini kan kita baru sadar bahwa ternyata Allah itu menjadikan kita itu khalifah di bumi. Kan untuk kita semua khalifah. Ternyata begitu kita tahu, oh iya ya, aku belum mampu. Makanya kata Rasulullah tadi di ayat sesudah itu kan, kapan hijrah dilakukan? Ketika kita sudah menyadari ini, jadi kan sadar, langsung berhijrah. Istighfar, ya Allah, mohon ampun, mohon petunjuk kepada Allah, itu salah satu tahap biasa seperti itu. Insya Allah. Jadi keywordnya itu adalah jangan tinggalkan adab dalam pergaulan dengan manusia yang dengan teman-teman yang heterogen semacam itu. Dan dakwah memang itu kewajiban kita persen, itu kan tidak semata-mata kita menggurui, melalui kita sebagai contoh semacam itu. Dalam kita bertutur kata itu sudah dakwahku di situ. Dalam kita mensikapi atau menangani masalah, nah semacam itu adalah suatu teknik kita untuk memberikan suatu contoh kepada lingkungan semacam itu. Berarti kalau di pelajaran yang ini di nomor 3 ya, di bagian adab sama di menjaga kehormatan utama. Iya, semuanya. Jadi itu kemudian baru dengan sikap itu karena cinta Allah dan Rasul yang kedua, taat kepada Allah dan Rasulnya. saling berhubungan, semuanya ini saling berhubungan.
Jadi tidak perlu kecil hati dan merasa terpukul bahwa aduh iyo ternyata aku ini masih belum. Nah inilah tips untuk menjadikan diri ini adalah muslimah berkelas. Yang penting tambahkan jadi ternyata menjadi wanita berkelas itu semacam ini loh. Anggunnya semacam ini. Ini kuncinya tetap sabar. Iya. Kadang-kadang ke bawah loh. Apalagi ada yang sunting gitu, masya Allah. Gitu. Nikmatnya. Ternyata kalau apa namanya kita terpengaruh kemudian bet gitu ya, kelas kita turun ya. Iya kan? Iya. Kelas kita turun ya berarti ya. Iya. Ya itu aja. Lanjut ya. Kira-kira gimana? Itu ya. Ini. Terutama kalau ke bawah amarah, otomatis derajat kita paling nafsu paling bawah lagi. Nah, Dan itu, masya Allah, itu tidak nyaman banget. Seperti membuka neraka sendiri. dirasa itu kurang nyaman, apalagi pihak orang lain. Jadi kita bisa tukar tempat duduk. Ya. Kurasa nggak enak, gimana lainnya kan tukar duduk itu. Nanti yang pelajaran kemarin, interpretasi. Yang kemarin. Mas, saya. Untuk dari yang kemarin ya, ini sudah saya sudah bisa menerima gitu. Apakah saya ini sudah berhijrah atau belum? Tapi saya jawab sendiri belum, karena ini hijrah fitriyah ini. Jadi saya sudah bisa menerima ya wis gak apa-apa, tapi masih ada kematian gitu ya. Nah itu saya tidak bisa menerobosnya mungkin ya. Jadi karena kebiasaan berhusnuzon ini, husnuzon ya. Ini yang harus dibawa. Ya itu kan karena apa? Karena keseringan ada kebohongan itu. Jadi saya itu selalu kebiasaan ini. Nah itu berarti kan saya belum berhijrah. Iya saya sadar gitu. Nah solusinya gimana? Karena Allah ini ajarkan Rasulullah saat ini ketika merasakan itu sudah sinyal positif itu, sudah sinyal. Iya ya, ini kan jika ada tanda atau muncul keinginan untuk hijrah, untuk baik, hijrah kan ke arah yang baik ya, jangan ditunda. Udah stop, nanti panjang bu pikiran ke belakang. Memang penyesal ini tandanya menyesal panjang gitu. Saya juga pernah merasakan penyesalan panjang sampai ya sampai. Tapi kalau mau capek-capek dia Sudah berusaha sih, sudah berusaha. Cuma kan kalau orang mungkin mau berbuat baik ya, berubah gitu ya, ya berhijrah lah. Pasti banyak ujiannya. Nah itu kata Allah kan tantangannya itu kan betul. Jadi proses hijrah itu tidak instan, ya, bertahap. Jangan putus asa. Nah itu kan enggak kemarin. Iya, kuatkan diri, istighfar, la haula wala quwwata illa billah. Saya kalau sudah dalam kondisi merasa turun gitu, ya itu justru malah la haula wala quwwata illa billah itu diperbanyak. Karena kuatkan Allah kan itu istighfar. Saya petikan dulu ini setiap detik. Coba ya itu tips ya. Paham ya? Jadi terjawab jadi pertanyaannya baik. Menjadi muslimah berkelas setelah berhijrah itu ya ini penampilan anggun dalam kejujuran. Jadi tidak harus kaya, wanita berkelas tidak harus sombong, nah, gitu ya. Penampilan itu sederhana, julid, tapi elegan gitu ya, elegan, rapi, bersih, ya tidak berbau, tenang penampilannya tenang, gitu ya. Pede, percaya diri, dan tidak menonjolkan diri, cukup peduli, yang dapat membiaskan inner. Jadi ternyata keanggunan itu dipancarkan, ya,
di dalam diri. Nah itu ini ya kerennya di situ. Ya, baik. Kemudian menjadi muslimah berkeras itu selain berpenampilan elegan, ya, jadi tidak harus berbaju baru ya. Nah ini berwawasan luas, terdidik dan terampil, ya. Rajin menuntut ilmu agama. Nah ini ternyata tips untuk menjadi wanita muslimah berkelas. Gemar membaca, maupun ya, selalu mengasah keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lebih berdaya guna dalam menjalankan perannya yang penuh amanah. Nah, diri kita ini adalah amanah langsung dari Allah tuh, semacam itu. Nah, jadi saya ingat abah saya ketika saya ada panggilan ke Balikpapan, kan kakak saya di Samarinda, saya di Balikpapan pertama-tama. Abah saya, jauh dari abah nak, pertama amanah nak ya, dirimu adalah amanahmu. Nah, abah saya gitu. Bismillah, bu yo. Maafkan abah jauh. Loh, sampai gitu saya heran loh. Karena apa merasa beliau tidak mengembankan amanah dengan baik. Ya Allah, orang tua saya ini makanya begitu beliau sakit terus pulang bu, saya langsung pulang kabur kerjaan ini ya. Karena seperti itu, ini betul ya, diri kita ingat amanah diri kita sendiri harus kita jaga. Amanah dari mana Allah. Ya, berkontribusi positif pada masyarakat. Nah itu ternyata wanita berkelas. Jadi kalau misalkan seperti Bu Eda, alhamdulillah kita wanita berkelas menjadi ini apa namanya komite di sekolah misalkan. Nah, itu hal yang sangat luar biasa. Ya, bercermin pada wanita mulia, istri-istri Rasulullah itu perlu. Ya. Kemudian berkontribusi besar pada masyarakat dengan daya kemampuan kita sebagai Bu RT tadi. Nah itu ya, ini kontribusi yang positif. Nah, tapi tidak hanya menjalankan tugas-tugas itu, tapi kita koreksi lagi apakah sudah sesuai dengan syariat. Nah di sini, yuk popo syariat itu ada ngaji. Bukan gaya-gayaan, tapi itulah yang harus. Nah kita ini kan bukan negara Islam, iya, tapi ingat kita ini adalah umat Islam. Enggak nabrak undang-undang, enggak, ya. Nah, baik, berperan aktif pada kebaikan yang turut membangun, nah ini jaringan komunitas dan dakwah. Jadi dimanapun berada, dakwah sekali lagi tidak harus ke mimbar, melainkan dakwah itu melalui contoh, melalui sikap kita mensikapi suatu masalah, melalui sudut pandang kita dalam mencermati masalah. Ya, mengkokohkan keluarga di masyarakat dengan apa tadi, keberadaan kita, kontribusi kita di masyarakat. Ya, baik. Mengkokohkan keluarga dalam masyarakat itu bijak dalam menjalankan peran sebagai ibu, nah, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri. Nah, ya, kalau sudah ibu rumah tangga kan kita keluar sedikit sebagai pengurus RT, pengurus muslimah. Nah, itu semuanya dilandasi dengan rasa ikhlas, sabar, dan tangguh. Ya, karena kita adalah ibu generasi, mendidik anak dengan nilai-nilai Islam yang luhur, menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, menciptakan kasih sayang dan bahagia. Baik, muslimah berkelas itu ternyata harus mandiri,
berdaya guna dengan Islam. Berarti ada landasnya Bu, kita berkontribusi di masyarakat, ada landasnya dengan Islam. Nah, karakter mandiri itu ya apa sih? Mampu mengatur diri sendiri, ya. Tidak bergantung pada orang lain, punya inisiatif positif, mempunyai kesadaran, ya, mengatur pola pikir tadi, ya, pola pikir, ya, pola sikap, nah, tingkah laku, kendalikan diri, ya, tegas, ya. Jadi kita tahu kapan say no, say yes, ya. Ya, kita berusaha jadi try to be the right man in the right time in the right place, kan begitu ya. Berusaha menjadi orang yang tepat di mana, kapan, nah, semacam itu ya. Dan bagaimana tegas itu, percaya diri dan penuh tanggung jawab. Nah, ini tanggung jawab ini, kamu kerja kelompok, ono si A, nah, tidak itu meremehkan. Kalau dulu sebelum ngaji kita boleh lah ya, ini tanggung jawab. Tanamkan pada diri sendiri. Karakter tidak mandiri itu kayak apa? Bergantung pada orang lain, tidak punya inisiatif, hanya ikut arus. Ya, Masya Allah, kalau kemarin itu arusnya berkebaya. Nah kan ada kebaya nasional kan, minggu yang lalu kita kan bahas. Apakah kita yang di promo yang didengung-dengungkan itu kan hidup kebaya, ya. Yang syar'i begini, tidak, ditinggalkan, enggak gitu ya. Ini harus kita evaluasi. Kalau ikut arus pas nih jadi kebaya, ya Allah, nggak konsisten, nggak istiqomah berarti, gitu ya. Itu berarti mudah terpengaruh dan tidak bebas. Rasanya kalau kita itu under pressure, nggak bebas, nggak merdeka. Saat ini kita di bawah under pressure kan, rasanya itu kayak tekanan hidup ini kan. Kalau kita itu ya, PBD itu apa? Tutur kata, tidak pede, sikap juga tidak pede, pikiran tidak ada yang pasti, dan tidak bertanggung jawab. Itu adalah tidak. Kita perlu mengenali diri sendiri dan menggali potensi. Lalu penting mengenal diri dari diri sendiri agar bisa mengidentifikasi potensi yang kita miliki. Ya. Allah itu kan memberikan kita ini luar biasa ya. Ada bakat itu yang hadiah dari Allah, ada yang bentukan. Jadi ada yang sudah jadi, ada yang bentukan. Yang bentukan ini kan perlu kita belajar, ya, yang tadi melalui hobi, melihat ini contoh tanam ya, nah ini ternyata potensi sehingga bisa orang hujan-hujan, ternyata potensi, nah, tapi jangan lupa waktu, ya, itu hasil dari potensi diri ada dua, bisa diupayakan melalui belajar dengan karunia dari Allah. Sebagai modal, semuanya itu adalah aktualisasi diri. Jadi manusia, muslimah berkelas itu adalah dia mempunyai pribadi yang menawan. Nah, mempunyai sikap perilaku yang bagus, ya, dia bisa beraktualisasi di dalam masyarakat dengan baik dan bermakna hidupnya. Wanita muslimah berkelas itu berkiprah sesuai dengan fitrahnya, fitrah yang dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga dia bisa menghasilkan karya dan beraktivitas selaras dengan minat dan kemampuan, dengan penuh semangat dan memotivasi sehingga mampu mencapai hal-hal optimal yang baik, yang positif, ya, sehingga dapat merasakan makna kehidupan yang mendalam, dunia akhiratnya gimana. Jadi kalau aku melakukan hal ini, maka aku suka, itu dipertimbangkan lagi semacam itu perlu untuk menjadikan hidup lebih bermakna. Jangan hanya satu sisi kehidupan saja. Emang. Sebelum berlanjut, adakah kita yang perlu didiskusikan di sini?
kita berkarakter seperti bahkan itu setidaknya kan tidak meninggalkan syariat dan tidak meninggalkan etika. Itu benar ya. Betul itu. Betul. Jadi memang nggak langsung Merasa bisa. bahwa kotoran kami ini masih banyak sehingga harus dikikis sedikit demi sedikit supaya kami tidak kaku dan secara mental kami bisa menyesuaikan kondisi. Bukan kami, Bu, kita. Kami berdua. Kita. Semua. Karena kita dalam proses Semua. kita dalam proses belajar. Kita dalam proses. Jadi prosesnya tadi kan Allah bilang tuh nggak instan loh ya. Berdoa, jangan bersedih, semangat betul. Mohon sama Allah betul. Gitu. Jangan bersedih, Bu. Ya, nanti kita bukan kami ya, kita semua. Muslimah berkelas tadi itu kan mandiri, berdaya dengan Islam kan, lanjutnya maksimal dalam menjalankan amanah. Nah, ini sesuai dengan fungsi kita melaksanakan tugas secara profesional. Ini yang penting. Jadi profesional itu tidak harus dimiliki oleh orang kantoran, Bu. Kita juga ternyata harus harus profesional dalam menghadapi, tercermin kok dalam menghadapi apa itu namanya, mensikapi suatu masalah profesional apa kelihatan. Kemudian melaksanakan tugas secara profesional dan memiliki integritas yang tinggi. Sekali lagi ini bukan miliknya orang kantoran, kita ibu rumah tangga, karena kita kan langsung berkiprah pada masyarakat. Menjalankan amanah dengan mengerahkan kemampuan Bu ya tadi, jadi nggak harus instan, kita perlu belajar. Inilah cara yang terbaik kita ngaji bareng, belajar bareng semacam ini ya. Waktu dan sumber daya yang dimiliki, jadi dari mengerahkan kemampuan, mengerahkan waktu kita, maksudnya waktu ini sedikit orang sari lagi. Nah itu waktu ya. Kemudian dan sumber daya yang dimiliki dengan penuh tanggung jawab, sumber daya manusianya. Nah kita punya apa nih? Produktif dengan memanfaatkan waktu yang baik. Produktivitas perlu. Nah, kita bikin renstra. Kemarin sudah disebutkan yang renstra ya, renstra yang baik dengan menggunakan waktu secara efektif, efisien akan dapat menghasilkan kuantitas dan kualitas yang baik. Ya. Kemudian mampu melahirkan karya yang bermanfaat, menciptakan karya yang bermanfaat, manifestasi dari perkembangan diri dan aktualisasi potensi. Inilah muslimah berkelas. Kemudian proses melahirkan karya yang bermanfaat. Tadi sudah disinggung di sini ya, bahwa salah satu ciri dari muslimah berkelas itu kita bisa menghadirkan suatu karya apa saja. Karya dengan menjadikan anak kita lulus dengan baik, ya, keluar dari pondok tidak kemudian ogah-ogahan sholat. Kemarin itu ada itu di kajian itu anak saya sudah setelah dari pondok malah sholatnya alot. Nah intinya semacam itu. Nah ini perlu kita evaluasi. Di mana mungkinkah itu niat kita ketika menyerahkan anak ke pondok itu berarti kita merasa lepas tanggung jawab, bisa jadi dikoreksi lagi. Nah, seperti itu. Kemudian apa yang kita dapatkan, apakah itu sudah halal thayyiban? Nah, awas mungkin ada sedikit riba, wes itu kan bunga, enggak wes itu kan bagi hasil, nah ini ya, sehingga hasil karya anak kita ini kok masih seperti itu ya kita perlu koreksi. Jadi proses melahirkan karya bermanfaat ini sebelum hasil yang kita dapatkan itu dan kita dapatkan itu bagaimana, perlu adanya balik lagi
feedback apa itu? Calling back tentang ini muhasabah tadi. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya? Dapat kasusnya tadi yang seperti Ibu sampaikan, seperti ibu yang memondokkan anaknya, tapi begitu lulus malah alot sholatnya. Nah, yang saya ibu ketika praktek ternyata mungkin ada kemungkinan seperti itu. Terus itu kan juga kasus seperti itu kan bukan hanya di situ, tapi kan banyak ya Bu yang mungkin dosa masa lalu kita yang misalnya sekarang kita istilahnya menanggung akibatnya. Itu kita baiknya bagaimana Bu? Apakah kita hanya cukup perbanyak istighfar atau bagaimana? Menurut Ibu gimana? Apakah hanya cukup istighfar? Tentu enggak ya. Apa? Ada perbaikan. Perbaikan. Nah, perbaikan dalam penanganan masalah. Jadi sudut pandang kita buka nih. Salah, istighfar. Nah, kemudian tindakan kita bagaimana aplikasinya? Iya, perbaikan semacam itu. Makanya perlu ada renstra kan? Renstra itu kan rencana strategis kita dalam menghadapi masalah ini kayak apa? Perlu di otak-atik di situ. Nah, itu seninya kita ngaji. Jadi kalau Rabani itu bisa juga kalau misalkan kita sering ngaji ya. Lihat masalah gitu, bukan itu bisa kita analisa di situ. Kita main akarnya itu bukan lucu ya, mainkan berdasarkan Al-Quran bisa. Itu ada ilmunya tersendiri. Nanti itu masalahnya di mana dan kita bagaimana mensikapnya bisa. Itu kalau di Rabani kelanjutan itu ada. Nah, itu cara melihat salah satunya. Jadi kalau Ibu kan tanya teknik nih, jadi seperti itu tekniknya. Kalau misalkan masih belum ke sana, langsung disadari langsung Bu kita berhijrah. Pola pikir kita. Ada yang lain? Ya, kalau tidak, kita sampai ke closing statement ya. Nah, ini berdasarkan hadis Bu. Ya, dekat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dunya kullaha jahlun wa mawadun. Artinya jahlun apa jahlun? Bodoh. Dunia ini seluruhnya adalah kebodohan dan kematian. Artinya kalau kita tertindih masalah dan kita tidak tahu berusaha untuk mengaji permasalahan itu, mencikapinya dengan baik, nanti dengan begitu saja sia-sia hidup kita. Maksudnya demikian. Kebodohan. Saat ini hidup kita itu ada pressure semacam ini. Sudah tahu kok diem aja. Kuenya kok menengahi loh. Gimana tindak nyatanya? Tidak nyata. Ya, tindakan ya, bukan tidak nyata. Tindak tanduk kita selanjutnya bagaimana sikapi masalah itu. Ini sudah diingat ini sama Imam Al-Baihaqi. Ya, kecuali ada kecualinya. Ini kecuali illal ilma minha, kecuali ilmu yang ada di dalamnya. Jadi intinya ilmu apa? Ilmu agama. Kalau kita merasa tadi belum bisa 100% aku ini berhijrahnya ternyata aku bisa belum kafah menjadi khalifah di rumah. Nah, ini perlu adanya ilmu di sini. Nah, kelas selanjutnya, kelasnya resmi saja ya. Ilmu pun seluruhnya dari wal ilmu kulluhu hujjatan alal khalqi. Ya, ilmu pun seluruhnya hanya akan menjadi penghujat kepada seluruh makhluk. Illa kecuali al-amalabi, kecuali yang diamalkan. Di ilmu tidak hanya ditulis kemudian direkam, tapi ditinggalkan. Kalau tanpa diaplikasikan juga nothing, kecuali amalannya. Illa amalabi, illa kecuali ya
Kemudian mana ini? Wal amalu kulluhu habaun illa ikhlasu minhu. Amal pun seluruhnya hanya akan terhambur sia-sia kecuali illa ikhlasu minhu. Ikhlasu. Kecuali dilandasi dengan keikhlasan. Dari awas amalan itu bisa terhambur sia-sia, ya, tanpa adanya lillahi ta'ala, ikhlas karena dilaksanakan. Wal ikhlasu hubbun azimun la ya'rifuhu illallah. Sedangkan keikhlasan adalah perkara yang besar dan tidak dapat diketahui kecuali illallah, kecuali hanya Allah. Allah azan bukan rohnya, azan wajalla Allah Ta'ala, kecuali oleh Allah Ta'ala. Hatta sehingga yasira ikhlasu bil mauti, sehingga keikhlasan itu dibawa sampai mati. Dan sekali lagi, kalau sampai mati kita belum 100% ternyata melaksanakan untuk kita kepada Al-Quran, cinta kita kepada Al-Quran, maksud saya cinta kepada Rasulullah, bagaimana? Big question. Hanya diri kita saja. Jawab ya, ngeri ya Bu. Kalau dilanjutkan, baik. Berarti arahnya ke baiat, ya, baiat kepada Allah dan Rasul saja, tidak ada baiat yang lain. Baiat itu apa sih? Baiat itu ke kesetiaan dan kesungguhan kepada Allah dan Rasul. Baiat itu sumpah. Janji hati kepada niat kuat. Kalau misalkan janji itu gak bisa ditepati, bahaya. Jadi ini azamkan aja niat, kuatkan niat. Jangan saya khawatir nanti. Nah, kalau baiat itu artinya mengarahnya ke cinta. Betul. Tapi kan kalau misalkan kita nggak punya ilmunya, yo. Kan kepada hadis dan itu. Iya, kalau nggak punya ilmunya, yo. Belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa. ya. Iya. Nah itu, jadi hidup itu pilihan. Pilihan itu kalau boleh saya sarankan, baiatnya ini nanti khawatir tidak bisa terwujud, karena kan proses nggak instan ya, kita kan proses. Terus kemudian naik turunnya. Daripada berbaiat ini kepada makhluk, kepada Allah. Saya melihatnya begitu, karena baiat itu tidak ada yang lain kecuali kepada Rasul dan makhluk. saya tanyakan Ustazah Ibu nih Ustazah. Wah, betulan. Dijawab. Kayak tadi. Kecuali ya. Kalau saya ngerti Ustazah, apa yang ini belum waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk baiat tadi baiat itu sebenarnya memang ada dua arti. Ada arti lugawi itu adalah bahasa, dan arti syar'i itu adalah syarat. Arti bahasa memang benar. Baiat itu adalah janji setia. Dan itu banyak digunakan oleh orang-orang yang cuma sekedar mengerti kata arti bahasanya saja gitu. Di baiat ini kan harus kita janji setia gitu pada siapapun. Cuman ada arti syar'i yang diajarkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah ini pun juga di baiat. Tadi dikatakan ya, baiat itu kepada Rasul. Baiat pada Rasul berapa kali Bu? Baiat Aqobah pertama dan baiat Aqobah kedua. Dua kali di baiat gitu. Isinya apa? Isinya adalah semuanya adalah janji untuk taat kepada Allah dan Rasul. Isi baiatnya ini. Dan apakah berhenti kepada Rasul Ibu? Tidak, betul. Dilanjutkan kepada Khulafaur Rasyidin, bahwasanya Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib, keempat-empatnya di baiatnya. Siapa yang membaiat? Umat Islam. Untuk apa di baiat? Untuk menegakkan aturan Allah, untuk menerapkan aturan Allah
kepada warga negara yang taat kepada aturan Islam. Itu arti baiat. Dan apakah berhenti pada Khulafaur Rasyidin? Tidak. Dilanjutkan kepada Muawiyah, kemudian Abbasiyah sampai kepada Utsmaniyah. Itu menggunakan baiat. Jadi baiat menurut arti syar'i itu adalah mengangkat pemimpin untuk menerapkan aturan Allah dan Rasul. Berarti mengarahnya ke Khulafaur Rasyidin. Mengarahnya kepada kepemimpinan untuk menerapkan aturan Allah dan Rasul. Itu adalah baiat dari arti syar'i. Sehingga memang tidak sembarangan baiat kepada Bu RT baiat gitu. Itu tidak berlaku begitu. Kenapa? Karena dari arti syar'inya baiat itu adalah menyerahkan kepemimpinan untuk menerapkan aturan Allah secara keseluruhan. Sehingga kepada kepemimpinan tertinggi kepemimpinan. Itu adalah arti baiat secara syar'i yang mengikuti aturan Allah dan Rasul dia, bukan aturan yang lain. Ketika tidak sesuai dengan janji itu kan kita belajar mengarah ke sana. Betul. Karena kenapa dakwah tidak berhenti? Dakwah itu nanti akan diemban oleh negara, oleh daulah gitu ya, untuk terus menyebarkan agama Islam. Kenapa kok Islam yang disebarkan? Karena memang agama yang betul lah atau betul secara perintah di dalam Al-Quran dari Islam sebagai agama. Karena Islamlah yang sudah disempurnakan oleh pencipta alam semesta dan seisinya ini. Sehingga kita sebagai Muslim yang taat, yang ingin hanya taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita harus percaya bahwasanya Islam ini sudah disempurnakan. Nggak ada yang lebih sempurna daripada Islam. Itu adalah keimanan tadi, taat. Kalau kepada Allah dan Rasulnya memang taat, tunduk begitu kan ya. Itu adalah iman. Iman itu adalah taat, tunduk, bukan hanya sekedar percaya, tapi sampai ke taat dan tunduk pada segala aturannya. Itu kalau kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau baiat tadi itu lebih kepada untuk pemimpin yang menerapkan aturan Allah dan Rasulnya. Saya kembalikan kepada Syukur saudara, Masya Allah. Seperti itu sehingga saran saya tadi jangan berbaiat diri sendiri karena kami lebih baik mengazamkan niat yang baik untuk menjadi wanita muslimah yang ikhlas. Ibu, ya baik. Alhamdulillah, syukurillah, terima kasih Ibu. Ini pertemuan yang terakhir dan kita ini bukan yang sampai di sini yang terakhir, tapi kemudian ada kelas. Kita masih kelas 0 ini, kelas satunya ada di Gusti. Demikian, mohon maaf kalau ada yang salah-salah ya Bu ya, kepada saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi materi yang terakhir ya Ibu. Jadi materi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang hadir semua siapa? Masya Allah, Yuni ya. Istiqomah ini berisi sama Yuit ya. Iya, Bu Wid ya. Sama ini istiqomah, alhamdulillah. Nanti namanya jangan diganti semua ya. Ya alhamdulillah. Bagi ibu-ibu yang masih belum lengkap, nggak apa-apa. Dan nanti kita tidak hanya berhenti sampai di sini seperti disampaikan Ustazah Isti, kita akan ada kelas-kelas yang lain dan ini insya Allah nanti ada batch yang kedua ya, tapi nanti menunggu jadwal dulu. Kemudian ada kajian yang terdekat adalah tadi kan sudah disampaikan ada perintah untuk kita berislam secara kafah tadi ya, sesuai dengan di surat Al-Baqarah ayat 208. Nah ini kesempatan kita untuk kita belajar bersama untuk belajar Islam kafah yang insya Allah akan dilaksanakan besok hari Sabtu di Pandanwangi di Salon Agung di Pandanwangi, yang biasanya belakang itu untuk latihan panahan. Nah di depannya itu ada Salon Agung di lantai 2, dimulai jam 8:30 sampai jam 11 siang. Monggo kalau ibu mau daftar. Tapi kalau yang besok tidak bisa jangan khawatir, promosi. Kita ada lagi
8 sampai jam 11. Nanti di lantai 2. Oke, tapi ini bisa tanggal 13 Agustus jam 8 sampai jam 11. Nah, itu untuk yang ibu-ibu. Sebenarnya remaja juga boleh juga, tapi karena remaja ini mungkin kesibukan ya, kalau pagi itu kan ada kuliah atau sekolah. Nah, untuk yang remaja kebetulan temanya sama dengan yang ini, yaitu tentang hijrah. Insya Allah dilaksanakan besok hari Minggu, hari Ahad, di Kaliurang, di kafe apa ya kalau yang remaja ini, di Kopi K70 ya, K70 Kopi Eyang ya. Kopi Eyang itu di Jalan Kaliurang. Kopi Rumah Eyang. Kopi Rumah Eyang. Kopi Rumah Eyang di Jalan Kaliurang jam 9 pagi. 8.30 pagi. Monggo adik yang mau ikut. Enggak mau. Kenapa? Enggak bisa. Oh, nggak bisa. Jadwal. Iya, ada jadwal ya. Ya, itu KTM-nya 20.000. Nanti ada fasilitas ya kayak anak muda lah di sana ya. Ya, itu ibu-ibu semua tadi saya ada beberapa yang mau saya sampaikan sebenarnya tentang terkait materi ini. Tentang ini memang kita tadi disampaikan begitu keluar dari sini aja kita itu sudah ini ya, sudah banyak permasalahan yang kalau kita sendiri itu tidak bisa menyelesaikan. Sampai ini kejadiannya kemarin yaitu adanya wajib kita untuk ikut asuransi di sekolah saya dulu. Nah, kalau kita tahu sendiri kan asuransi seperti apa, nah, itu wajib walaupun hanya sedikit ya nilainya untuk 3 tahun. Nah, itu saya sudah kaget ya ini saya, apalagi itu di grupnya itu tidak hanya satu arah aja, kita nggak bisa komen atau nggak bisa apa gitu ya. Nah, itu tadi gambaran itu ya, padahal kita kan kalau buat duit kan pasti sudah banyak tuh ilmunya tentang hijrah dari riba ya. Nah, ini kayaknya ilmunya harus keluar lagi. Nah, itu ibu-ibu kita belajar juga. Cuma lebih dulu tahu. Lebih dulu dapat aja deh. Iya, jadi tetap kita saya semangati untuk tetap belajar supaya kita bisa mendapatkan keberkahan hidup ya, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Bolehkah saya tulis namanya untuk yang ini kelas lanjutannya yang tadi apa itu? Boleh pilihan hari Rabu atau hari Sabtu? Ya, Rabu tanggal 13 ya? Rabu. Saya tulis. Yuni, Rabu. Yuni, Rabu. Alhamdulillah. Rabu karena Sabtu ada aja. Oh iya, Rabu. Yuni Rabu. Bu Yulia Rabu. Bu Yulia Rabu ya? Khusus? Bu Yulia juga. Bu Yulia juga. Oh, Bu sudah. Sudah. Itu yang daurah sawat jenengan sudah. Iya. Tapi pengen bareng-bareng lagi paling. Kelasnya sudah. Oh iya, maaf. Sudah. Diulang lebih baik. Pengen bareng-bareng lagi paling. Gak apa-apa. Boleh. Gak apa-apa. Mau pengen bareng-bareng. Di sini kan? Iya, di sini. Salah sudah ada tadi. Rabu juga ya. Oh, semuanya ini. Iya. Bisa ya, kalau Rabu bisa. Oh iya. Karena akad itu ada kajian riba di Purwodadi. Jadi kami tidak bisa hadir karena kebetulan ketua Baitul Mal Nabawi hadir di sini. Sehingga kita berusaha untuk maksimal beliau pasti. Iya. Jadi positif tanggal 13 ya. 13 Agustus ya Bu ya. Agustus jam 8 sampai jam 11. Purwodadi Ahad besok Jumat Tempatnya di sini. Ya, itu mudah-mudahan dimudahkan semuanya bisa hadir hari Rabu besok. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata atau tingkah laku dari kami. Kita tutup kajian hari ini dengan istighfar dan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam.